Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Permatasari. Saya dari kelas C Akuntansi angkatan 2021. NIM 210901502065. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi yaitu peran uang dalam perekonomian. Di dalam peran uang dalam perekonomian, kita membahas tentang sejarah lahirnya uang. Di sejarah lahirnya uang itu ada beberapa materi. Materi yang pertama itu tentang ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah berkaitan dengan yang pertama itu peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua itu sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar dan kredit. Yang ketiga itu struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima itu pembayaran serta sistem moneter internasional. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu ada sejarah perkembangan uang. Di sejarah perkembangan uang ini kita ada beberapa tahap. Yang tahap pertama itu ada tahap sebelum perdagangan barter. Nah, di sini itu usaha tersebut dilakukan antara lain dengan cara berburu, membuat pakaian sendiri, serta mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Tahap kedua itu ada perdagangan barter. Nah, di tahap perdagangan barter ini, mereka melakukan pertukaran barang dengan barang dari masyarakat yang saling membutuhkan. Yang ketiga itu ada tahap uang barang atau commodity money. Benda-benda ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda yang diterima oleh umum dan bernilai tinggi atau benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Tahap keempat itu adalah tahap uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai dan mudah dipindah-pindahkan. Oke, kita lanjut ke tahap kelima. Nah, di tahap kelima itu ada merupakan tahap uang kertas. Nah, di tahap uang logam tadi itu timbul suatu kesulitan ketika menggunakan uang logam dalam jumlah uang logam mulia sangat terbatas sehingga diciptakan uang kertas. Kita lanjut ke bagian C, itu ada pengertian uang. Kita sudah tahu tentang apa itu uang. Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang, yakni sistem pertukaran barter. Nah, yang keempat itu kita bahas tentang fungsi dan tujuan pemegangan uang. Yang pertama itu ada fungsi penggunaan uang oleh masyarakat. Yang pertama itu ada uang sebagai alat tukar menukar. Yang kedua itu ada uang sebagai satuan nilai atau measure of value. Nah, maksudnya di sini itu setiap barang yang ditukarkan dapat dinilai dengan suatu nilai uang. Yang ketiga itu ada uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. Yang keempat itu ada uang sebagai penyimpanan nilai dan kekayaan. Maksudnya, saya beri contoh, yaitu ketika seorang penjual saat ini menerima uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijual, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan di masa yang akan datang. Kita lanjut ke seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif atau tujuan. Yang pertama itu ada motif transaksi, merupakan dorongan orang memegang uang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga perusahaan. Yang kedua itu ada motif berjaga-jaga. Maksudnya, seseorang memegang uang adalah karena kebutuhannya untuk melakukan transaksi. Karena itu, kebutuhan uang dan transaksi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Nah, motif yang terakhir itu ada motif untuk spekulasi.
Tujuan seseorang menggunakan uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi yang sebagai alat penyimpan nilai kekayaan. Kita lanjut ke jenis-jenis uang. Yang pertama itu ada high power money atau uang primer. Uang primer adalah uang logam atau kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Yang kedua itu ada full body money atau uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nah, yang ketiga itu ada token money atau uang tanda. Uang tanda adalah apabila nilai tertera di atas uang lebih dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Nah, kita lanjut ke pembahasan nomor 2, itu ada proses penciptaan uang beredar. Nah, di sini kita membahas tentang jumlah uang beredar. Penerapan uang di pasar, uang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah uang beredar yang terdiri dari uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas. Bank Indonesia masih menggunakan dua konsep uang tersebut. Yang pertama itu jumlah uang beredar dalam arti sempit atau narrow money. Uang dalam arti sempit ini terdiri dari uang kartal dan giral. Uang dalam arti sempit dinyatakan sebagai simbol M1. Yang kedua itu ada jumlah uang beredar dalam arti luas atau bread money. Uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang dalam arti luas tersebut dinyatakan dengan simbol M2. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu proses penciptaan uang beredar. Nah, di sini ada dua pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama itu pendapatan bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Yang kedua itu pandangan terhadap bahwa setiap otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum, dan perilaku masyarakat itu menentukan besarnya jumlah uang beredar. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, itu ada konsep stok dan konsep aliran. Jumlah uang beredar adalah konsep variabel stok atau stok konsep. Sedangkan perubahan jumlah uang beredar adalah konsep variabel aliran atau flow konsep. Konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu penggal waktu. Sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Kita lanjut ke pembahasan nomor 4, yaitu angka penggandaan uang atau multiplier of money. Dalam kehidupan ekonomi nyata saat ini, di mana dalam sistem moneter perekonomian suatu negara terdiri dari bank sentral dan bank umum. Proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi jumlah uang lembaga perbankan atau bank pencetakan uang giral, yaitu BPUG, dan perilaku masyarakat. Nah, masih bersangkutan dengan materi yang tadi itu, baik angka penggandaan uang dalam arti sempit maupun dalam arti luas, besarnya dipengaruhi oleh parameter-parameter yang menunjukkan perilaku masyarakat memegang uang. Parameter-parameter tersebut adalah yang pertama itu rasio uang kartal terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini menunjukkan proses dari jumlah uang beredar yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang tunai. Uang tunai ini digunakan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Nah, yang kedua itu ada rasio cadangan untuk menjamin uang giral. Rasio ini menunjukkan kebijakan perbankan dalam pengelolaan cadangan atas uang giral yang diciptakan. Yang ketiga itu rasio uang kuasi terhadap jumlah yang beredar. Rasio ini selain menunjukkan kebijakan perbankan dalam menentukan suku bunga, juga menunjukkan nikmat masyarakat menetapkan uang mereka di lembaga keuangan. Nah, yang terakhir itu ada rasio cadangan terhadap uang kuasi.
Besarnya cadangan yang ditetapkan oleh Bank Umum terhadap uang kuas dipengaruhi oleh kewajiban minimum yang ditentukan Bank Sentral dan besar cadangan lebih yang ditetapkan Bank Umum yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.